Chapter kali ini menceritakan para dewa primordial telah berhasil membuat sejarah palsu sebelum Gleipnir tercipta. Ingatan para dewa telah diubah. Keberadaan Yggdrasil dan apapun yang berhubungan dengannya telah sepenuhnya dihilangkan dari dunia, kecuali ingatan yang dimiliki oleh Golnir. Kekuatan mereka tidak bisa menghapusnya, dan keberadaan Golnir sendiri merupakan ancaman bagi mereka. Dewa primordial itu bertanya kepada Eirin, "Apakah kamu tahu di mana keberadaan Golnir?" Eirin menjawab, "Jika sang dewa penemu sedang bersembunyi, bahkan istrinya sekalipun tak dapat menemukannya." Mereka sangat khawatir jika Golnir dibiarkan hidup, maka rencana mereka akan sia-sia. Di tengah obrolan itu, mereka dikejutkan dengan kedatangan seseorang, membuat mereka yang berada di ruangan tersebut merasa tercengang. Karena orang yang datang tersebut ternyata adalah sosok yang mereka cari, yaitu Golnir. Eirin yang melihat kedatangan Golnir langsung menghampirinya seraya memeluk Golnir dalam suasana penuh haru. Dewa primordial itu lantas bertanya, "Mengapa kamu keluar dari persembunyianmu?" Golnir menjawab, jika dia selalu berencana untuk kembali. Dewa Firaun itu lantang berkata, "Di dunia damai yang kami buat, kehadiranmu adalah sebuah ancaman." Keputusan yang mereka ambil adalah untuk melenyapkan Golnir. Namun Golnir mengetahui dan tidak mempermasalahkan hal itu. Ia datang dengan tujuan untuk memberitahukan mereka bahwa ia telah membuat sebuah kitab yang ia beri nama Kitab Golnir. Kitab ini dibuat dengan dasar kepercayaan dirinya kepada masa depan, agar mereka mengetahui tragedi besar Ragnarok itu benar adanya. Ia menyerahkan buku itu bersama sisa kekuatannya. Bersama hal itu, tubuh Golnir pun perlahan mulai menghilang. Dan isi buku itu berisikan asal-usul dunia ini, tragedi Yggdrasil, Ragnarok, cara kerja Gleipnir, dan bagaimana melepaskannya. Dewa primordial yang tidak sependapat dengannya mencoba membakar kitab itu. Namun sebelum kematiannya, Golnir memberikan mantra untuk melindunginya. Menyadari bahwa kitab tersebut dilindungi dari api, para dewa primordial itu bersama-sama menghancurkan kitab Golnir menggunakan kekuatan mereka. Dengan segenap kekuatan mereka, akhirnya kitab itu berhasil dilenyapkan. Namun semua itu belum berakhir. Mereka masih mencemaskan bahwa kebenaran akan tersebar jika murid Golnir masih hidup. Sejak kejadian itu, mereka bertekad untuk mencari keberadaan muridnya itu sampai ke ujung dunia. Mereka berniat untuk melenyapkan semua murid Golnir agar di masa depan kebenaran dari Ragnarok tetap hilang sampai masa yang akan datang. Di sisi lain, Veldis bersama murid Golnir lainnya menyadari bahwa Golnir telah mati. Veldis berkata, "Aku tak tahu di mana ia mengakhiri hidupnya, tapi aku yakin semua kepercayaan akan diteruskan kepada kita, dan kita tidak boleh larut dalam kesedihan yang mendalam." Setelah kematian Golnir, para muridnya bimbang apakah mereka akan meneruskan apa yang telah Golnir lakukan, yaitu mengungkapkan kebenaran dunia. Namun Veldis memilih supaya mereka tetap bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Hal ini bertujuan agar menghindari kejaran dewa primordial, supaya di masa depan mereka tetap bertahan hidup untuk memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya. Mereka setuju dengan keputusan Veldis dan mendeklarasikan bahwa mereka adalah rakyat Golnir. Scene berpindah di mana zaman telah berganti selama bertahun-tahun. Terlihat Veldis dengan wajah yang telah menua sedang duduk sambil membaca secari kertas. Datang seorang anak bernama Velk membawakan sebotol sake untuk Veldis. Mereka minum bersama sambil menceritakan kisah kehebatan Golnir. Dan Velk inilah
dewa muda yang kelak menjadi dewa tanpa nama dan menjadi dewa tertinggi Nordik. Selama bertahun-tahun, rakyat Golnir bersembunyi dari dunia luar. Veldis yang telah dimakan usia itu terlihat sedang terbaring. Ia memanggil Velk yang berada di dekatnya. Veldis lantas memberikan jimat keberuntungan pemberian Golnir. Jimat itu bernama Gungnir, berharap akan melindungi Velk selama ia memilikinya. Velk sempat menolak pemberian Veldis itu, namun Veldis menjawab, ini adalah imbalan karena telah membawakan sake untuknya. Ia terlihat sangat sedih dan berharap Veldis tidak mati. Dengan tertawa Veldis menjawab, jangan menyumpahi aku mati, aku belum mau mati. Velk ikut tertawa mendengar hal itu. Scene beralih, di sini diceritakan bahwasanya selama ini rakyat Golnir tidak terlacak keberadaannya, dikarenakan sebuah alat yang dibuat oleh Golnir. Alat tersebut bernama Jotun Spegel. Alat ini memiliki syarat khusus dalam penggunaannya, yaitu seseorang harus menjadi sumber energi agar sihirnya dapat terus bekerja. Dan selama ini, Jotun Spegel aktif dengan menyerap energi sihir dari Veldis. Selama ini Veldis merahasiakannya dari rakyat Golnir. Tanpa disadari, Velk yang berada di luar ruangan mendengar hal tersebut. Dalam baringnya, ia berkata kepada Saga, penyesalanku hanyalah aku tidak bisa memberitahukan pada dunia tentang kebenaran yang ditulis oleh Golnir. Veldis berpikir, tidak adil jika anak muda sepertinya mereka harus meneruskan pertarungannya. Ia berharap mereka menjalani kehidupan yang damai. Veldis kembali teringat ucapan Golnir. Ia menyerahkan semuanya pada Veldis. Ia telah memikirkan bahwa tetap bersembunyi adalah jalan terbaik bagi mereka. Di balik jendela, Velk yang mendengar hal tersebut lantas berlari ke sebuah hutan. Ia bergumam, ini belum berakhir Pak Tua Veldis. Setelah mendengar perkataan Veldis tadi, Velk berniat keluar dari pelindung dan bertekad untuk menyebarluaskan sejarah yang sebenarnya. Ia mencoba merapalkan mantra untuk membuka pelindung tersebut. Dan benar saja, pelindung itu terbuka dan Velk berhasil keluar. Di sini dijelaskan bahwa selama ini pelindung yang berasal dari Jotun Spegel membuat desa berkamuflase. Jika dari luar, pelindung tersebut seolah terlihat menyerupai batu besar. Tak seorang pun akan sadar bahwa ada desa di dalamnya. Velk yang melihat itu merasa takjub akan kehebatan Golnir dan juga Veldis. Ia berencana untuk mencari tahu apakah dewa primordial itu masih ada. Ia berjalan jauh ke pusat kota. Ini pertama kalinya rakyat Golnir berinteraksi dengan dunia luar. Ia bertanya kepada orang-orang apa mereka mengetahui Golnir dan dewa primordial. Namun tidak ada seorang pun dari mereka yang mengetahuinya. Ia lantas pergi ke sebuah perpustakaan. Ia mencari di setiap buku dan tidak menemukan satu buku pun yang menuliskan tentang Ragnarok, Yggdrasil, dan dewa primordial. Karena pada dasarnya, dunia luar menganggap hal itu adalah dongeng dari masa lalu. Mendengar hal tersebut lantas membuat Velk merasa senang, dikarenakan menurut dunia luar, dewa primordial sudah tidak ada. Mereka hanyalah dongeng. Mereka berada di masa lalu dan mereka sudah musnah. Tanpa disadari, dewa primordial berhasil mengetahui hal tersebut. Ia mengetahui lokasi Velk yang merupakan rakyat Golnir yang mereka cari selama ini. Veldis yang merasa senang mengetahui dewa primordial telah tiada, bergegas pulang dan akan memberitahukan kepada Veldis. Ia membuka kembali pelindungnya, namun tak berselang lama, baru melangkah masuk tiba-tiba Velk diserang dari belakang, membuat ia terluka dan terkapar.
Ternyata Dewa Primordial berhasil mengikuti Velk dan menemukan tempat persembunyian rakyat Golnir. Momen yang mereka tunggu-tunggu akhirnya terjadi. Mereka akhirnya menyadari bahwa Golnir menyembunyikan muridnya menggunakan alat ciptaannya. Dewa Primordial itu berkata, "Kami harus melenyapkan siapapun yang tahu sejarah yang sebenarnya. Karena itu adalah tugas kami sebagai Dewa Primordial." Velk yang mendengar hal itu akhirnya menyadari bahwa Dewa Primordial itu masih hidup. Selama ini, Dewa Primordial itu mendedikasikan hidup mereka untuk mencari keberadaan rakyat Golnir. Selama pencarian itu, memakan waktu yang lama dan hanya tersisa beberapa Dewa Primordial. Di ambang kematiannya, Velk merasa menyesal karena telah keluar dari penghalang. Dewa Primordial itu berkata, "Jangan salahkan dirimu, nak. Berkatmu dunia akan terselamatkan." Lantas, Dewa Primordial itu pergi ke tengah desa. Sekarang saatnya bagi kami untuk menghapus kebenaran dari sejarah. Kini desa Golnir telah habis dilahap kobaran api. Rakyatnya pun dibantai habis satu persatu. Velk dengan kesadarannya yang masih tersisa melihat kengerian ketika rakyatnya dibantai habis. Dengan tubuh yang terluka, ia hanya dapat menangis dan berharap pembantaian itu dihentikan. Penduduk Golnir bahkan tidak bisa melawan kekuatan luar biasa Dewa Primordial. Mereka dihabisi satu persatu. Saga sangat tercengang melihat kengerian tersebut. Ia tidak percaya bahwa Jotun Spegel telah dihancurkan. Ia pun khawatir dengan keadaan Veldis. Ia berpikir jika Jotun Spegel hancur, berarti Veldis telah wafat. Seorang Dewa Primordial itu terbang menghampiri Saga. Murid nomor 1 Golnir, Veldis. Apa itu rumahnya? Saga tidak percaya dengan apa yang ia lihat itu. Dewa Primordial, Jotun Spegel. Inikah tindakan terakhirmu untuk mereka yang menolak kehendak kalian? Tapi kalian menyembunyikan itu dari dunia. Kau tidak jauh berbeda dengan pembantaian Yggdrasil. Setelah mendengar hal itu, Dewa Primordial menghiraukannya dan lantas menebas kepala Saga hingga terputus. Lalu Dewa Primordial itu memasuki rumah Veldis. Veldis terlihat perlahan mulai menghilang. Seperti yang kita tahu, Jotun Spegel aktif berasal dari inti kehidupan Veldis. Ketika ia hancur, maka penggunanya juga akan ikut hancur. Veldis pun mati tanpa melihat betapa mengerikannya pembantaian yang rakyatnya alami. Dewa Primordial itu telah menyelesaikan tugasnya. Tidak ada lagi tanda kehidupan di sekitar sini. Veldis yang merupakan murid terakhir Golnir telah tiada. Kalau begitu, mari kita selesaikan semuanya. Kita hapus sisa akhir sejarah yang tidak diinginkan ini. Dengan membakar nyawa kita sendiri. Mereka mengumpulkan sisa kekuatan mereka, berniat menghancurkan desa itu tanpa sisa. Dan duar, ledakan hebat itu menghancurkan semuanya. Dewa Primordial itu berkata, "Semuanya musnah, yang tersisa hanyalah kita." Dengan ini kita bisa bergabung dengan yang lainnya tanpa takut dan khawatir lagi. Namun tiba-tiba bola kristal itu menyala dan berbunyi, menandakan adanya jejak kehidupan di suatu tempat. Mereka menyadari ternyata yang hidup itu adalah anak yang ia temukan pertama kali. Velk masih hidup setelah serangan besar yang menghancurkan seluruh desanya. Ia dilindungi sebuah kekuatan seperti perisai. Kekuatan ini muncul dari kalung pemberian Veldis. Kalung yang diberikan Golnir bernama Gungnir. Melihat ada yang masih hidup, Dewa Primordial itu langsung melesat dan berniat menghabisi Velk. Namun di tengah serangan mereka, tubuh mereka mulai menghilang. Kekuatan mereka telah terkuras habis. Ini dikarenakan mereka telah hidup selama ini.
Tubuh mereka perlahan menghilang sampai habis bagaikan debu. Beberapa lama kemudian, akhirnya Velg tersadar dari pingsannya. Ia tidak menyangka dengan apa yang telah terjadi. Ia bergumam, "Aku sudah mengetahuinya. Di sana tidak ada yang bertarung lagi. Tidak ada yang perlu ditakutkan." Awalnya Velg berniat ingin memberitahukan semuanya tentang keadaan di luar sana. Namun keadaan tidak seperti yang ia harapkan. Velg sangat menyesal dan berteriak. Setelah kejadian itu, ia berkelana melintasi Valhalla sambil membawa dosa besar di dalam hatinya. Hari demi hari, waktu demi waktu, ia memberitahu orang-orang tentang kebenaran Golnir, tentang sejarah yang dihapus, dan tentang tragedi penduduk Golnir. Setelah usaha Velg tersebut, tidak ada satupun yang percaya kepadanya. Ia dilempari batu, diejek, dan dikucilkan oleh orang yang menolak percaya kepadanya. Ia berkeliaran dalam kesunyian yang abadi. Hatinya jadi berlubang dan kosong. Ia bergumam, "Semuanya itu tidak pernah ada. Kau bilang itu semua hanya mimpi?" Ia lantang tertawa di bawah langit hujan. Keputusasaan yang mendalam kini berubah menjadi ambisi gelap. "Aku adalah raja kegilaan. Aku raja kemarahan. Di dunia ini semuanya akan kuhancurkan." Kalung Gungnir itu bercahaya, seketika itu berubah menjadi sebuah tombak. Tombak itu yang sekarang kita sebut sebagai tombak Gungnir. Dia memulai perjalanan sebagai dewa tanpa nama. Mulai dari itu, dewa yang membuang namanya ini berhenti mengatakan tentang penduduk Golnir dan kebenaran sejarah yang disembunyikan dewa primordial. Dalam perjalanannya, ia menemukan buku Golnir yang utuh. Di akhir pengetahuan yang ia dapatkan dan buku yang ia baca, itu memberikan kekuatan pada dewa tanpa nama tersebut. Namun di perjalanannya, ia menemukan Magic Sword Gram. Pedang ini merupakan pedang yang dimiliki Odin sebelum Odin dihancurkan oleh Gleipnir. Dengan kekuatan yang ia segel dalam pedang tersebut, membuat dewa tanpa nama yang memegangnya itu berubah. Dirinya merasakan kekuatan yang amat dahsyat, dan tubuhnya kini diambil oleh Odin. Dewa tanpa nama menarik benang takdir menjadi Supreme God yang dikenal semua orang. Sejak saat itu, Odin mempelajari buku Golnir dan menguasai semua yang Golnir tulis dalam buku itu. Dengan tawa jahatnya ia bergumam, "Golnir, dia mempercayakan semuanya pada masa depan. Kehancuran dunia ini tak terhindarkan." Scene beralih kembali ke pertarungan. Odin bersiap mengambil kuda-kuda untuk menyerang. Sambil menghunuskan tombaknya, ia merapalkan himne kutukan ke-9. "Menghindari amukan badai, ombak akan melindungi jalanku. Bintang pemandu, pandulah aku menuju pelabuhan. Wahai laut, akan kubawa anginmu dalam tombakku." Tombak itu pun ia lempar ke arah Sakata Kintoki. Sakata Kintoki menahan tombak Gungnir menggunakan kapaknya. Kintoki kewalahan menahan serangan yang cepat dan berat itu. Dengan kekuatan penuh, ia berhasil melemparnya ke udara. Tidak tinggal diam, Kintoki menyerang balik Odin. Namun saat Kintoki akan menyerang balik, ia dikejutkan dengan tombak Gungnir yang berbalik ke arahnya. Dengan sangat cepat, Gungnir menusuk tubuh Sakata Kintoki, membuat ia mengerang kesakitan. Dijelaskan bahwasannya tombak Gungnir sekali ditusuk, tidak ada yang tidak bisa ditembus. Dan ketika ia dilempar, tidak akan meleset. Dengan kata lain, meskipun tombak itu berhasil ditepis, ia akan tetap berbalik sampai targetnya terkena ujung tombaknya. Tombak itu kembali ke tangan Odin dengan mengeluarkan aura membunuh yang sangat mengerikan. Ia bergumam, "Maafkan aku, nak.
ini waktunya aku mengakhiri seluruh sejarah. Akhirnya chapter 112 sampai 114 berakhir sampai di sini. Nantikan cerita selanjutnya dan subscribe channel ini.